Berangkat dari Philadelphia, hampir 1 bulan yang lalu, saya dijemput oleh Stephen dari New York. Saya dengan ibu naik van itu, langsung saya tumpah-tumpah. 2 kali di mobil itu saya tumpah. Wah, yang jemput saya bingung. Ya apa ini om? Ya apa ini tante? Dia langsung ke sekretariat saya di sana. Saya coba katakan sama Tuhan, apa saya di New York ini coba untuk berbaring masuk rumah sakit. Ya. Karena apa saudara? Karena dokter eteris katakan kepada saya, bapak ini ada sesuatu trouble. Saya tidak tahu lebih lanjut sakit apa ini. Jangankan makanan yang keras, air saja itu sudah kembali. Ya. Jadi saudara, perut saya dikuras. Wah, dia kata, ya apa ini? Usianya 67, keadaan seperti ini. Lebih baik di endoskopi dulu. Supaya kami lebih jelas sakit apa ini. Dan satu kamera kecil harus dimasukkan ke tenggorokan saya untuk lihat lambung saya dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur. Orang yang takut akan Tuhan itu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Lalu katakan saudara, berikan kemuliaan Tuhan oleh kita. Betul. Profesornya di Flushing, sudah New York, katakan apa? Nanti kalau ini kamera ini masuk ke lambung, kau bisa tumpah-tumpah. Waduh. Saya katakan ya apa ini? Itu lihat. Itu. Jangan-jangan itu tadi. Ya. Berapa kali dia tumpah. Dia sudah tidak tahan. Waduh. Kok tambah ke bawah saya? Wah. Tapi saya katakan tidak. Saya langsung, saudara tidak tahu. Seperti diinfus gitu. Langsung saya lelap. Tidak ada satu tumpah keluar dari mulut saya. Sampai selesai saya dibangunkan. Hai. Dia kata, saya katakan aku ini di mana? Kayak mimpi. Ya. Sudah selesai. Ya. Saya katakan, kok tidak terasa sama sekali. Good. Bilang. Dia katakan good. Asistennya katakan good. Tidak ada kelainan di dalam lambungmu. Aneh. Lain dengan nyonya itu. Saya harus teruskan. Saya akan masukkan kamera dari duburnya. Dan saya mau masukkan sesuatu masuk di darahnya. Wanita itu. Sudah. Kamu pulang. Kasih tahu dokter eteris itu. Sudah sembuh. Tuh, saya tahu. Orang pasti katakan, saya diopname ini. Waduh. Saya diopname ya apa? Wes melok Thanksgiving saja di sini. Wah. Sekalian November, Desember. Karena izin tinggal saya 6 bulan. Wow. Tapi ternyata tidak. Seminggu saya coba istirahat saja. Tiap kali ada FA. Tiap kali ada SOP. Tiap kali kebaktian. Saya bisa khotbah. Selesai berbalik lagi. Oh, saya diizinkan ke New York itu bukan holiday. Saya katakan istri saya, bukan kia-kia, bubuk. Istirahat. Ya, sehingga saya kuat lagi. Nah, sehingga pagi ini saya ada di tengah Anda. Ini sudah sesi kedua. Tinggal 1 sesi. Esok saya istirahat. Ya, siapkan koper-koper bla 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 bla. Selasa berangkat ke Indonesia. Saya ketemu cucu saya yang ketiga, keempat. Saudara, perhatikan. Putri ketiga, putri keempat, anak-anak mereka semua, perempuan-perempuan semua. Puji Tuhan. Saya bersyukur tahun ini saya dapat 3 cewek.
Jadi semua total jenderal 7 cucu. Dengan 4 anak. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Sampai juga katakan amin. Dan fenomena alam kemarin, saudara, itu saya dengan ibu minta sendiri. Sebelum aku pulang, Tuhan, hamba ingin bisa melihat salju turun di tangan hamba. Wah. Saya katakan, tidak mungkin, tidak ada. Oktober jangan mimpi. Bahkan orang juga katakan, Pak, itu cuma isap jempol. Itu salju itu memang disertai hujan, tapi sampai di bawah jadi air. Tidak akan berkumpul, tidak akan bisa lihat es pasrahnya. Saya katakan, nanti kamu lihat saja. Belum tahu dia. Allah kita itu Allah yang ajaib. Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada, menjadi ada. Dan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Dan diizinkan kembali. Kemarin Eka sendiri lihat. Tuhan itu ajaib. Saya lihat kapuk-kapuk itu ada di tangan saya. Dan saya katakan, oh ini es pasrah. Ini kalau dulu saya masih kecil, tak kepel, tak kasih merang. Itu jadi es gadul tali merang. Cek godol tak mandi perang. Dan apa yang terjadi sudah, itu kesukaan saya. Oh jadi ini toh, salju itu kayak gini. Saya lihat saudara, di mobil-mobil penuh, di rumah-rumah penuh, tidak pernah terjadi. Dia katakan, bahkan Ibu Yo katakan, kalau tidak Desember, tidak akan lihat seperti ini Om. Baru kali ini, aku jawab iya. Saya juga baru kali itu lihat. Oh, jadi fenomena alam itu disediakan sebelum saya selesai 30 hari di doa puasa. Saudara, kemarin selesai, turunlah salju itu. Saya katakan ajaib ini. Loh, kok kayak kayak kapas. Iya, tapi sedikit sebentar lagi hilang cair, tidak akan jadi. Saya katakan tidak bisa. Tahu-tahu tambah lama tambah besar. Saat gini-gini, saya katakan haleluya. Dan saya bersyukur hari itu saya bisa lihat keindahan Tuhan itu ajaib. Saya nangis, terima kasih Tuhan. Hamba diberikan kesempatan untuk melihat. Karena aku takut akan Engkau. Orang yang takut akan Engkau bisa meminta apapun juga. Secara manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Mulai tadi pagi nanti sampai nanti sore saya akan berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Siapa saudara sekalian yang sudah takut akan Tuhan? Tolong angkat tangan. Wow, saya bersyukur aku akan berkati kalian. Dan saya percaya bukan ada saja, tapi regenerasimu juga akan takut akan Tuhan. Sampai situ katakan amin. 4 anak saya kumpulkan. Samuel, Lukas, Lydia, Lili. Lukas dengan Lydia beda 10 tahun. Samuel dengan Lukas beda 3 tahun. Lydia dengan Lili beda 3 tahun. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Dan apa yang terjadi? Saya katakan sudah. Kemana kamu pergi nak? 4 orang ini. Tuhan buat berhasil. Asal kamu takut akan Tuhan. Banyak orang tahu sudah. Takut akan Tuhan saja. Tetek. Oh itu wajah Tuhan. Oh itu tangan Tuhan. Oh itu aku doa. Oh aku nyembah. Itu artinya takut akan Tuhan. Ada lagi katakan seperti anak takut kepada orang tuanya. Seperti karyawan takut kepada majikannya. Seperti mahasiswa-mahasiswi takut kepada dosennya yang kilar dan lain sebagainya. Bahkan ada anak Tuhan takut sama hamba Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan. Ada yang lebih konyol. Orang Kristen takut setan. Jadi kalau bulu kuduknya sudah berdiri. Waduh, ada sesuatu roh yang dekat aku. Padahal itu bukan. Itu bukan takut. Arti takut bukan itu. Tapi saya katakan sama anak-anak saya. Pada waktu masih remaja semuanya. Sudah bawa 1 juta ini. Kemana kamu pergi? Takut akan Tuhan artinya 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Kalau saudara setia, jujur, dan taat, saya percaya hidup saudara takut akan Tuhan. Dan regenerasi akan berhasil. Saya sekarang lihat, bukan saya saja, Samuel, Lukas, Lydia, Lili, menantu saya, cucu saya, semua berhasil.
Semuanya jadi sarjana semua. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Bahkan anak saya yang paling besar itu profesor. Dengan 3 masternya. Tanggal 14 bulan 10 ini selesai S3-nya yang ketiga. Ya, saudara, karena dia adalah seorang rektor di satu perguruan tinggi di tempat dia sudah melayani, bahwa itu sekolah sekuler, bahwa itu sekolah teologi. Saudara bisa bayangkan, dia katakan, Papa, Mama, kami harus sekolah. Dan sudah selesai. Nanti tanggal 14 bulan 10. Papa dan Mama saya kirim tiket dari sini, Balikpapan ke Jombang. Untuk wisuda. Selesai. Saya kata tidak bisa. Kamu keduluan dengan adikmu. Saya harus ke Amrik dulu. Nanti aku akan datang ke Balikpapan. Untuk melihat perkara-perkara ajaib itu. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan. Bukan saya saja berhasil, tapi anak-anak saya berhasil semua. Saudara jangan tepuk tangan dulu. Bukan untuk saya. Tapi untuk kalian yang duduk di tempat ini. Ini semua ada kabar baik untuk kalian di ke depan. Dan saya percaya tahun 2012. Engkau akan menjadi apa saudara? Orang-orang yang tetap kuat. Sampai garis akhir. Tetap strong. Tetap kuat. Dan saya percaya. Kalau engkau kuat di dalam Tuhan. Karena engkau takut akan Tuhan. Saya percaya. Engkau akan lihat. Apa yang saya katakan ini tidak akan sia-sia. Berikan kemuliaan dulu lagi. Coba saya akan mulai sudah tentang 1 juta ini. Tadi pagi belum sampai selesai. Masih di tengah jalan. Sudah putus karena waktunya. Coba saya akan teruskan. Yang pertama, takut kesetiaan itu, dia orang itu mempunyai kunci kemenangan dan berkat. Jadi orang yang setia itu, saudara, orang itu akan punya kunci kemenangan dan berkat. Ya. Coba kita buka Alkitab kita dulu dalam kesempatan menjadi subtema kita. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Selanjutnya, tolong Anda perhatikan. Saya teruskan, saudara. Haleluya. Terus, supaya ia jangan murka. Dan kamu akan binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Dan lebih berbahagia orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Sampai juga katakan amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu masa depannya akan mengalami kebahagiaan. Jadi bukan saja saudara sebagai ayah, bukan saudara saja sebagai seorang ibu, tapi anak-anakmu, menantumu, cucumu, cicikmu, semuanya berhasil. Dan saya alami. Kalau saya alami sekarang pagi ini, siang hari ini saya akan berkati saudara. Supaya hal ini terjadi, manifestasi berkat ini, melimpah ini akan ada alami. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Coba saya akan lebih rinci tentang takut akan Tuhan ini. Apa yang akan terjadi di dalam satu rumah tangga. Mengapa rumah tangga itu menjadi happy family. Coba kita lihat Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian secara berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini kepala rumah tangga. Seorang suami yang hidup menurut jalan yang ditujukan kepadanya. Jadi kita bukan menjadi penonton firman, tapi jadi aktor, artis.
Ya saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Selanjutnya ayat yang berikutnya dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang selanjutnya, saudara, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Selanjutnya kita baca, saudara, sungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki akan takut akan Tuhan. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, seumur hidup kita. Nah, selanjutnya, ya janji Tuhan yang terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera Israel. Tolong perhatikan baik-baik. Jadi kepala rumah tangga, seorang suami yang takut akan Tuhan, regenerasinya, pohon keluarganya berhasil. Buah-buah yang jatuh dari pohon itu tidak jauh, dia akan juga mengalami keberhasilan. Sehingga sudah katakan, iya ya, untuk papaku dulu mulai dengan takut akan Tuhan, sehingga aku juga takut akan Tuhan. Wah ya, untuk kakekku takut akan Tuhan, sehingga papa dan aku takut akan Tuhan. Oke, Tuhan kocokku takut akan Tuhan. Selanjutnya, dan mereka katakan, Ciabi, semua ini terjadi. Coba kita renungkan sebentar. Berapa ayat yang saya sudah bawa saudara untuk direnungkan. Jadi masa depan saudara terbuka. Ke kota mana, ke daerah mana, ke pekerjaan apa, ke pelayanan apa. Saudara bisa bayangkan. Semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal lagi. Dan Allah akan memberkati kita bukan pas-pasan, tapi berkelimpahan. Sehingga kau katakan, kok bisa orang ini. Padahal keturunannya tidak seperti itu, tapi kok dia bisa naik. Sudah? Papinya pertua, Bapak Pendeta Arifin katakan, Heno, aku ini bingung lihat keturunan. Kayak gitu ya Tuhan itu ngangkat orang. Aku tahu dulu saya cilik-cilik. Kamu itu bukan hanya miskin, tapi di bawah level miskin. Di bawah miskin ada melarat. Di bawah melarat ada kere. Di situ saya kere. Dia punya apa-apa. Naik motor saja orang 4. Samuel di depan, Lukas di belakang saya, ibunya paling belakang. Pakai jas hujan, tidak 1, tidak 2, 1. Jas hujan lowo, dipakai jadi 1. Yang kelihatan wajahnya cuma saya, yang 3 hilang semua. Busi, tinggal businya tok loh yang jalan. Knalpotnya itu sudah masuk air, kuduk. Saya jalan. Yang lain sudah pokok semua. Dikatakan itu sudah motor apa itu? Amfibi itu. Kok jalan terus? Dia katakan aneh. Sampai mau dibeli sama teman saya. Tak beli deh. Amfibimu. Cuma kelihatan busi deh dok. Jalan. Kabilator knalpot itu sudah kerendam. Tapi masih bisa jalan. Dilihat kalter olinya tidak ada air masuk. Dia katakan apa? Hebat. Yang lain sepeda motornya meletus ban saya sampai radial halus luarnya. Tetap bisa pakai jalan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Tiap hari saya cuma katakan, kapan ya numpak motor mabur, kok lewat terus di kepala saya. Dia pernah naik, sekarang saya dibawa keliling dunia. Ini sudah perjalanan saya dengan ibu yang ke-10 kali. Orang katakan, ini pendeta, ya pedesaan di Kabupaten Jombang yang keliling dunia 10 kali.
Tidak pernah aku lihat. Kayak ini. Bisa punya gedung gereja yang besar. Di Kabupaten Jombang itu. Paling besar satu kabupaten. Karena Allahku itu Allah yang ajaib. Allah yang bisa kadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya ngomong sama Lukas hari ini. Dia akan diberkati ribuan jemaat. Bukan ratusan ribuan. Dan nanti akan lihat. Kebaktian ini 7 kali kebaktian. Hari Minggu. Pemain musiknya siap. WL-nya siap. Mangkap terus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang syuting juga siap 7 kali kebaktian. Betul. Karena apa? Yang dibaptis bukan 10, ratusan ribuan. Didatangkan dari utara, selatan, timur, barat, tengah. Ya, dari Philadelphia ini semua mengalir. Ya, tidak main-main. Tapi takut akan Tuhan. Setia sama Tuhan. Sampai ke sini juga katakan amin. Yang kedua, orang yang setia adalah kesaksian yang efektif. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara nanti baca Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 saya tidak bacakan. Saya kagum dengan gembala sidang saudara. Itu di situ, kas. Ini bukan karena anak saya loh, saya manja dia, tidak. Saya katakan saya angkat topi. Sebagai ayahnya. Kenapa? Meskipun saudara sudah dideportasi dari Betani. Tapi tetap Betani. Bahkan anaknya dikasih nama Betani. Saya katakan begini saudara. Ini geledek orang ini. Jadi ayahnya Betani. Facebook Bapak Betani. Lukas Kusuma Pastor. Saya katakan ini geledek Pak Alek ini. Saya katakan. Wah ini tidak ketemu Pak Alek ini. Saya diamuk-amuk. Saya dekat dengan Pak Alek. Tapi saya katakan. Loh. Kok mati ya? Pakai Bapak Betani. Oh sekarang saya tahu. Jadi siang hari ini sudah dilayani oleh engkongnya Betani. Ngerti? Baru tahu saya sekarang. Saya ini engkongnya Betani. Grandpa-nya Betani. Oh ternyata anak yang kedua dikasih nama Betani Miracle Kusuma. Oh. Jadi kalau dia nanti jadi mahasiswi, saudara, di satu perguruan tinggi, tidak disebut, GPDI, GAB, RON, Daono, Betani. Terus tanya, kamu kenal Betani yang cantik itu api, anak lembut. Ya. Oh kenal, loh, kenal Betani kamu. Tuh, asalnya dari mana? Dari Indonesia, Surabaya, masuk Betani. Enggak, dulu enggak Betani. Tapi sekarang saya kenal Betani. Baik, tiap hari makan bersama di kantinnya perguruan tinggi. Loh, Betani bisa makan sama-sama gue di kantin. Loh, coba tak lihat aku tak pergi perguruan tinggi. Ketemu Betani. Datang sudah. Iya, ada apa? Oh ini Betani yang tidak mati. Bisa berjalan-jalan kemana-mana. Nah sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi kesaksian. Jadi nanti kalau saya nanti khotbah di banyak. Saya katakan hari ini sudah dilayani oleh engkongnya Betani. Jadi papanya Pak Alek ini. Iya. Karena saya engkongnya Betani asli. Dan memang Betani asli. Namanya Betani Miracle Kusuma. Nama Kusuma tidak akan hilang di Amerika ini. Sehingga namanya dipermuliakan. Saya percaya. Nama anak-anakmu terkenal di Amerika ini. Jadi sarjana. Jadi orang-orang ternama. Bahkan ada jadi senator di tengah-tengah Anda. Saya tadi katakan ada yang jadi senator. Dari keturunan. Aku akan lihat tadi. Iya ya. Kok bisa ya? Padahal om itu ngomong berapa puluh tahun yang lalu. Kok bisa? Tadi ada
Saudara, pelayanan. Memberkati anak. Saya katakan, Pak, anakmu dipakai Tuhan. Jadi seorang sarjana nanti. Dia bangun-bangun. Saya tidak kenal orang ini. Tapi Tuhan itu ngomong. Dan kalau saya diberitahu sama dia, dah keliru. Dah keliru. Joshua Tan, John Kitan yang sekarang di New York. Itu di Atlanta, Ibu Heno sudah dilihat penglihatan wajahnya. Saya katakan, Kas, nanti Yongki di Amerika. Bantu kamu. Loh, siapa Yongki? Sudah apa-apa kenal. Nanti lihat. Dideportasi, saudara. Masuk Amerika, dideportasi. Dia balik, dia kata, oh, berjumpa. Aku tidak akan bisa masuk Amerika lagi, dideportasi. Balik. Saya katakan, balik. Tuhan kalau ngutus kamu, tidak akan sia-sia. Tidak dideportasi kedua, punya R1. Aku dewa tidak punya R1. Saya punya R8. Dia punya R1. Bahkan sekarang sudah grade C. Saya katakan, haleluya. Tuh, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa itu mau buka di sini gereja, itu saya diberitahu. Ada kebakaran gerejanya Pak Lukas, saya dikasih tahu pagi-pagi sudah dikasih tahu. Telepon dia. Ada sesuatu yang emergency yang terjadi bagi anakmu. Dia belum ngomong, tapi dia sudah ngomong KBEK dulu. Jadi saya lebih tahu. Amin. Saya percaya perkara ajaib akan terjadi di gereja ini ke depan. Saya percaya tahun depan dan selanjutnya akan terjadi dalam hidup Anda. Tapi Anda harus setia. Dan itu menjadi kesaksian yang efektif. Yang ketiga, orang yang setia pasti mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Bukan perpuluhan saja loh. Long discotek yang jelas. Bukan ini. Saudara. Tapi ini loh. Ini juga kau harus kembalikan. Ini dulu. Yang ketiga, saudara, kesetiaan itu taat kepada hukum Kristus. Coba kita buka Alkitab kita. Matius pasal 23. Ayat yang ke-23. Silakan multimedianya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Saya doakan di sini tidak ada orang munafik, tidak ada orang Farisi. Sebab perpuluhan dari selasih ada manis jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat ini hukum Kristus. Kamu abaikan yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu hal dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi saudara, jangan saudara pikir ini saja. Pokoknya aku sudah masuk ini. Selesai. Tidak. 90% yang di tangan saudara ini. Ini saudara harus masukkan 10%. Ini untuk persembahan khusus. Untuk manusia. Saya mau bertanya mulai. Yang pertama, saya mulai dengan keadilan. Ayo kita ucapkan sama-sama. Keadilan. Nah, saudara harus adil. Bukan untuk Tuhan saja. Vertikal. Tapi untuk manusia sesamanya. Dimulai dari mana? Orang tua ada. Mertua ada. Sekarang saya mau tanya jujur. Siapa yang tiap bulan kirim berkat kepada ayahmu, ibumu, orang tuamu, kepada mertuamu? Tiap bulan harus. Ini diambil. Dari ini sumber dananya 10%. Untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk panti asuhan. Untuk janda. Untuk anak-anak yatim. Care. Dari sini dananya. Jangan diambil dari sini. Ini untuk Tuhan.
Ini untuk sesamanya. Persembahan khusus. Halo? Amin? Saya akan mulai dengan keadilan. Markus pasal 7. Ayat yang ke-11 sampai 13. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya. Silakan Pak. Pak Lukas teruskan. Ya, apa yang ada padaku? Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Selanjutnya lagi, ayat berikutnya. Lalu kata Yesus, selanjutnya lagi, multimedia. Ayat berikutnya tadi. Sekarang saya mau tanya, saudara. Bulan ini tidak bisa kirim kamu loh. Aku sudah bayar perpuluhan. Jadi tidak ada dana untuk papa. Ibu, papa, mertua, tidak ada kiriman untuk kamu. Tidak bisa. Ini uang di tangan saudara loh. Uang kerajaan sorga loh. Bukan uangmu. Saudara cuma pinjam pakai. Dipercaya. Saudara setia pada tentang ini. Kalau tidak setia hilang. Jangan saudara pikir, aku bisa kembalikan perpuluhan. Tetapi kalau keadilan tidak engkau lakukan. Saudara tidak taat kepada hukum Kristus. Barangkali sekali ini saudara dengar, ya saudara firman Tuhan yang keras. Barangkali hari ini, baru kali ini saudara dengar. Lakukan. Saya akan lakukan sampai hari ini untuk mertua saya. Untuk full timer saya. Bukan itu saja, untuk panti asuhan. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Yang kedua, belas kasihan. Jadi yang pertama apa saudara? Keadilan. Ini jadi karakter kita pada waktu si pemberi perpuluhan itu harus disertai karakter. Jadi bukan satu sisi, tapi sisi yang lain saudara juga masukkan. Ibas untuk Tuhan dan untuk manusia, vertikal dan horizontal. Nah, sekarang belas kasihan. Saudara sudah datang ke penjara. Saudara sudah datang ke rumah sakit. Saudara sudah datang ke panti asuhan anak yatim piatu, janda-janda yang miskin. Untuk memberikan dana, bukan bulan misi, bulan dana. Bukan bulan tangan yang memberi, tidak tiap bulan. Saudara sendiri, keluarga saudara. Hasil dari ini. Hasil dari ini. Tolong saudara perhatikan loh. Kalau tidak, jangan mimpi saudara diberkati. Kere terus. Saya dikalami, kere terus. Sekarang saya berlimpah. Saya bagikan hal ini kepada Anda. Jangankan yang 90. Ya sudah persembahan khusus. Perpuluhan tidak kasih kok. Habis. Diciak terus sama orang. Saya coba ngomong sama istri saya. Kita coba kerja bakti saya. Susah payah tiap bulan. Saudara akan jadi begudelnya bule. Saudara akan jadi begudelnya dolar sampai mati.
saudara tidak akan menikmati. Tapi kalau saudara setia, engkau akan bukan jadi ekor lagi, tapi jadi kepala. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Saya tidak kompromi sama gereja. Saya tidak kompromi sama pendeta siapapun juga. Saya kompromi dengan firman Tuhan. Yang dicatat saya sampaikan. Lebihnya saya tolak. Kalau itu bukan dari firman. Kita buka Injil Matius pasal 25. Tentang belas kasihan. Tolong perhatikan tangan saya, jari saya. Belas kasihan. Kita baca ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, masuk surga atau tidak masuk, ini dimulai dari awal saudara ada di dunia. Setia pada tata keuangan, harta kerajaan di dunia ini. Baru saudara akan dipercaya kerajaan di sorga. Jangan mimpi masuk sorga. Saya sudah ada di sorga. Saya ada di neraka. Saya lihat kekerian, saya lihat kebahagiaan. Saya coba katakan sama malaikat itu, tidak mau pulang. Aku tetap di sini, aku tidak mau di situ. Tidak bisa. Tetap pulang, tangan ini dorong. Belum waktunya. Tugasmu belum selesai, pendeta. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Saya doakan semua kalian semua regenerasi Anda masuk surga. Tidak ada yang masuk gereja saja, tapi masuk surga. Kita lihat. Ayat 34 kembali. 34 dulu. Perhatikan baik-baik. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini kerajaan sorga kekal ini disiapkan untuk kita. Bukan untuk setan. Nah, bukan untuk malaikat. Untuk kita. Kalau sudah tidak mau, ya gobloknya dewe. Dimulai dari ini loh. Ini loh, uang kerajaan yang dipercayakan kepadamu itu loh. Saudara lakukan apa tidak dengan setia? Kalau saudara tidak lakukan, jangan pilih surga. Neraka itu tempat kalian. Neraka itu tempat Henokh Kusuma. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya ayat 35. Nah, sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika seorang asing, kamu memberikan tumpangan. Selanjutnya sampai ayat 40 baca di rumah nanti. Karena waktunya. Sudah tahu. Pada waktu Yesus lapar. Pada waktu Yesus di LP. Pada waktu Yesus kekurangan. Sudah tetap datang. Kepada orang yang paling kecil. Di antara saudara. Karena dia pengikut Kristus. Saudara mau sponsor sama dia. Nama saudara bukan diekspos di koran. Di mass media cetak. Tapi nama saudara diekspos di kerajaan sorga. Perhatikan. Ini yang jadi kehidupan saudara pendatang. Belas kasihan saudara. Kepada orang yang tidak punya. Coba saya mau tanya, bagaimana harta kerajaan yang di tanganmu? Sudah kasih apa enggak? Saya tiap bulan dengan istri, 1 karung beras untuk panti asuhan. Bahkan lebih-lebih karung itu datang ke rumah. Saya sampai katakan, terlalu banyak Tuhan, Engkau berkati aku. Kami cuma orang 2, anak-anak di luar kota, semua luar negeri, semua luar pulau. Kami tinggal 2 di Jombang. Sekarang Lydia dan Lili ada di rumah bantu pelayanan kami. Menjadi full timer meskipun mereka jadi sarjana. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya bisa lega karena ada yang bantu saya.
dalam penata layanan itu. Saya tidak sendiri lagi. 1000 jiwa bagaimana saudara? Bagaimana satu kabupaten kecil? Itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Pak Lukas juga sama. Pak Samuel juga sama. Lydia sama. Lini sama. Dan mereka berdua sudah diterima di gereja. Menjadi saudara pengganti senior ini. Ada pemimpin junior yang akan ganti mereka. Mereka menerima. Maka bisa saudara adaptasi di tengah-tengah umat Tuhan. Bukan saja yang kaya, bukan saja yang miskin, bukan saja yang tua, bukan saja yang muda. Mereka ngerangkul semua. Saya katakan dari bawah kamu. Di FA kamu melayani. Di BBI kamu melayani. Sekolah minggu bahkan kamu melayani. Oke, Pi, aku siap. Aku jadi tentara Kristus yang siap kepada komandannya. Saya kata, oke, masa depanmu indah. Karena engkau takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya katakan, terima kasih Tuhan, sia-sia di Yesus. Aku punya pengganti yang masih muda untuk masa depanku. Saya bisa holiday, libur kemanapun juga saya suka. Dan saya percaya rencana Tuhan itu indah. Di mana saya memijak kakinya, di situ Allah punya rencana yang indah. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba kita lihat yang ketiga, kesetiaan. Saudara, perpuluhan ini kesempatan yang terakhir bagi saudara. Tidak ada lagi. Kalau saudara ini sudah tidak kasih, tidak ada lagi. Saya beritahu, kenapa kok tidak ada lagi? Nah, sekarang saya berikan tahu rahasianya. Kita baca Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Bawalah seluruh. Ya, ini ayat 8. Ayat 10 Pak. Ayat yang ke-10 dimulai. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 persebaran. Perpuluhan dan khusus. Nah, bawa seluruh persebaran perpuluhan. Tidak boleh diceklok. Oh, berapa persen aku berikan kepada ini. Tidak bisa 10% untuk kasih no. Jangan sudah katakan, oh gerejaku oke, tak golek no, sing ndak duwe, ndak bisa. Di mana kau makan rohani, di situ Anda bayar. Siang nanti saya akan dibawa ke Thailand, contoh. Makan siang. Bayarnya di Bon Ami Surabaya, kira-kira boleh. Saya dipukuli, saudara. Sama Algojo, restoran itu. Berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu aturan firman Tuhan. Ini tidak boleh diatur menurut logikamu, menurut kepikiranmu, menurut kesenanganmu. Aku tidak senang. Aku senang di mana? Tak kasih, tidak bisa. Di mana kau beribadat? Di situ pengembalikan milik Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan lagi. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Sekali lagi, saya tidak kompromi dengan gereja. Saya tidak kompromi dengan hamba Tuhan. Tapi saya kompromi dengan firman. Tolong Anda perhatikan. Kalau hamba Tuhan, gereja tidak tahu aturan, saya tidak akan ikuti. Tapi kalau firman Tuhan, tidak ada aturan. Aturannya ciami. Dan kalau saya lakukan 34 tahun, saya tidak pernah kere lagi. Saya diberkati luar biasa. Kalau saya diberkati, kalian juga diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Betul. Coba kita lihat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Di sini loh kuncinya. Aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap. Saudara tahu, walang yang namanya pelahap itu belalang yang terakhir. Untuk apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Saya akan gambarkan, saudara. Ini loh, saudara. Kotak ini loh. Ini tongkok. Gebol. Saudara tahu, gebol itu di atas tanah. Yang kelihatan cuma sejengkal saja. Kayu sedikit di atas tanah. Di bawahnya itu akar. Betul apa enggak? Itu yang dibuat kursi. Itu yang dibuat meja. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Tinggal itu tok dengan akarnya. Pohon itu.
Itu kesempatan yang terakhir. Saudara tidak memberi. Tidak ada yang menghardik belalang pelahap. Ini dihabiskan. Sama akarnya itu dihabiskan. Tinggal tanahnya. Saudara mau panen apa? Saudara mau kerja apa? Saudara mau melayan cara apa? Tidak bisa. Gagal terus. Nah, coba kita lihat saudara. Kitab Yoel pasal 1 ayat 4. Coba, ada 4 belalang yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama, belalang pengerik. Itu akan memusnahkan seluruh daun pohon itu. Tidak ada satu daun yang sisa di pohon itu. Tinggal rantingnya, batangnya, dan pohonnya. Yang lain tidak ada. Gondol seperti musim rotok. Sekarang saya mau tanya saudara. Apa yang saudara bisa petik dari satu pohon yang rotok? Tidak ada. Straw, tidak bisa. Itu semua mati, kering. Gugur semua. Tidak ada satu pohon, biji, daun melekat di situ. Kecuali apa saudara? Cemara. Coba kita lihat dalam kesempatan. Dari pengerik. Habiskan daun. Sekarang yang kedua. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, yang kedua. Belalang pindahan. Pindah sana, pindah sini. Saudara, itu ranting-ranting pakai. Dahan itu. Dari mulai gedenya segini. Sampai kecil-kecil. Itu habis. Tidak ada sama sekali. Tinggal batangnya saja berdiri dengan akarnya. Tidak ada yang menghargai. Datang lagi. Apa saudara? Belalang pelompat. Perhatikan baik-baik. Apa saudara? Pelompat. Lompat sana, lompat sini. Sekarang batang yang gede itu dirobohkan. Nanti saudara baca ayat 1 sampai 20 di rumah. Oh, pendeta itu betul loh cerita ini. Sampai jatuh, terkulit, terkelupas semuanya. Sampai saudara tahu, kulit-kulit batang itu habis. Jatuh pohon itu. Tinggal tungkulnya itu loh dengan akarnya. Tinggal satu belalang yang akan disingkirkan sama Tuhan. Kalau saudara setia. Kalau saudara tidak setia, kesempatan yang terakhir ini. Saudara ngerti kesempatan terakhir. Saudara kerja dari bulan ke bulan kasih. Tidak ada satupun juga yang berhasil. Tapi kau akan berhasil. Kalau perpuluhan itu dikembalikan. Bukan orang lain, saya yang alami kesaksian hidup. Setelah kemo yang pertama harus 6 seri. Itu belum 30 sudah diradiasi loh, 30 seri. Itu belum. Di kemo sekali dulu sampai 6. Baru diradiasi 30 kali. Jadi jumlah total nopek tio. Gara-gara kamu tok nopek tio sampai Tuhan itu. Dikasih kerikil dan dikekang. Saya tidur. Pagi-pagi bangun. Dijaga sama dokter, jaga 24 jam loh, gantian. Ya Pak Pastor? Sehat? Nggak buang? Nggak. Tapi maaf dok, kentut terus semalam. Ya, sampai rekan saya katakan baunya tidak enak. Itu. Dan bukan itu saja, kecek terus. Iya, saya tahu. Itu lumrah. Itu normal. Tidak buang. Tidak. Wah, hebat kau. Padahal temanmu kemarin dari Kalimantan Timur itu mati. Loh, mati. Saya tambah gebos. Mati. Wah Tuhan, itu tidak mau mati Tuhan.
Masih banyak pelayanan yang belum saya selesaikan di Amerika macam-macam ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Philadelphia bukan Philadelphia, tapi GBI Philadelphia belum selesai nanti bulan 12. Di Makassar. Dan apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Selesai saya tidur. Tidak. Berapa jam kemudian ada satu sosok tubuh sebelah saya gini. Kaget saya. Loh. Saya katakan shalom. Shalom Pak. Gagu ya Om ya. Ya. Saya tahu ini Nabi. Masih muda. Saya tanya, apa yang pesan Tuhan untuk Anda sampaikan untuk aku? Om tahu. Saya tadi ada di pintu depan. Mundur maju mau pulang lagi. Kira-kira seniorku ini mau terima pada pernyataanku yang masih muda junior ini. Ternyata Om mau. Ya. Apa? Minta maaf sama Pak Alek. Sebagai Bapak Betani. Oke. Tidak lama Dek, saya akan minta maaf. Aku minta ampun Dek. Salahku apa aku tidak tahu. Tapi aku minta maaf, minta ampun. Karena kamu memberikan pernyataan Nabi aku. Yang kedua, saya tidak bisa tahu. Loh, ada apa? Ada butelan itu. Kertas yang sudah bertahun-tahun. Ya diikat gitu. Saya tidak bisa terangkan apa itu Om. Kertas itu banyak sekali. Tidak tahu itu amplop perpuluhan. Saudara. Yang diikat rapi. Saya masuk di kotak-kotak rumah. Dari jemaat. Tidak dikasih di pusat. Tidak tahu saya oleh bendahara saya. Nah, saya langsung dia pulang. Saya suruh doakan dulu. Om juga mau doakan saya. Lo mau. Senang aku. Tambah akan didoa, tambah cepat waras. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sudah ya Om ya. Itu pesan Tuhan. Yang satu saya sudah sampaikan. Yang satu masih tanda tanya. Om minta hikmat, wisdom bersama Tuhan. Oke. Saya doa. Saya juga minta doa istri saya. Kami berdua dikasih alamat yang tepat. Saya panggil bendahara saya. Saya tanya dengan baik di kantor. Bapak akan perpuluhan tiap bulan. Pak Gembala, sudah 2 tahun ini gereja kita tidak bayar perpuluhan sama pusat sebagai cabang. Loh, kenapa? Saya salah persepsi SPGI Pak Alek katakan cabang yang tidak rutin dikasih perpuluhan itu persembahan ya syukur. Ya. Persembahan kasih. Saya pikir saya berapa? Ya sama lase saja. Dan saya hitung, saya kasihkan. Kenapa? Bapak kok tidak lapar sama saya? Ampun aku. Tidak apa-apa. Masih ada pengampunan. Saya juga minta ampun sama kamu. Saya mau ngomong. Istrimu mati karena ini. Full timer kita mati. Masih muda 34 tahun karena ini. Tuhan jelas. Negur saya tentang ini. Gini dia. Ayo sekarang ke BCA. Saya pakai tokat dengan istri. Terteteh-teteh naik tangga. Istri saya katakan, sudah kamu gede bawah, enggak, aku tak belok. Tak tanda tangani. Pakai nama saya dan bendahara itu. Tak jaga. Sampai dimasukkan. Bulan 3 saya store. Bulan 3 saya sembuh total. Tidak ada satu tumor di mulut saya sampai hidup. Kemana tidak tahu. Sampai profesor katakan apa? Ini apa ini? Ini manusia apa ini? Tidak di kemo yang kedua sampai 6. Tidak ada radiasi. Kok bisa? Padahal saya harus dilobaki loh. Di Singapura. Kalau dilobaki wis pulang kok. Tidak ada harapan. Tapi di dalam dokter Yesus Kristus Tuhan. Saya masih ada harapan sampai hari ini.
Kalau saya ditolong, saudara juga akan ditolong. Jangan sampai musibah itu silih berganti. Belalang pelahap itu datang terus ke dalam hidup kita. Belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindaan datang. Jangan. Kering, tek. Ini terakhir. Setia, sobat. Saya ngomong dengan nangis. Setia. Tiap bulan setia. Engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia dengan anak-anakmu. Dan masa depanmu ada. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Yang terakhir, yang keempat. Kunci kesetiaan. Saudara perhatikan baik-baik. Adalah pengorbanan. Apa saudara? 2 Timotius. Pasal 2 ayat 8 sampai 13. Yang terakhir. Ingatlah ini. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang diberiku beritakan dalam Injilku. Ini Paulus. Dan selanjutnya. Karena pemberitaan Injil aku menderita. Maka dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dia tetap tulis surat. Ke Roma. Ke Korintus. Ke jemaat-jemaat di luar pintu penjara. Tidak ada satu yang dilemahkan. Semua dikuatkan karena Injil yang ditulis dalam penjara. Meskipun orangnya di dalam penjara sebagai narapidana. Tapi Injil itu tetap merdeka. Dan bisa memerdekakan orang lain. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba kita lihat saudara selanjutnya. Saudara. Karena itu aku sabar. Menanggung semua itu. Bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara juga harus sabar. Mengapa engkau taat sama firman Tuhan? Mengapa hal itu terjadi? Tuhan punya rencana yang indah. Di balik semua itu ada berkat yang tersedia. Selanjutnya benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi kerajaan sini pun tahu damai. Saudara perhatikan baik. Kron ini akan diletakkan di kepala-kepala saudara. Engkau akan memerintah dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di bumi ini. Baru saudara mengalami kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Selanjutnya saudara perhatikan baik-baik. Jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Ayat yang ke-13 yang terakhir. Tolong Anda perhatikan. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi mengapa orang Kristen harus setia? Karena kita punya Allah yang setia. Saudara, mengapa orang Kristen banyak yang tidak setia? Yang pertama karena bujukan rayuan. Seperti Adam dan Hawa. Yang kedua, saudara, karena tidak bertahan. Kena tekanan dan tantangan hidup. Dan yang ketiga, karena berjuang dalam tantangan itu, mereka tidak tahan. Mereka tidak setia lagi. Tapi saya doakan, supaya engkau tetap setia. 1 juta ini artinya takut akan Tuhan. Dan kalau engkau takut akan Tuhan, saya percaya, engkau pulang, engkau katakan, ya diami Tuhan itu. Aku dapat berkat hari ini, untuk masa depanku. Saudara tidak akan kere lagi. Tapi semuanya kaya raya. Dan kau punya kedudukan tinggi di Amerika. Anak-anakmu jadi sarjana semua. Anak-anakmu jadi orang ternama di negeri ini. Semuanya berhasil dan beruntung. Semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang jadi begudel. Semua jadi bos semua. Sehingga kau katakan, kok is betul. Dicoba, tidak ada mata uang koin lagi kasih persembahan. Semua uang kertas. Saya dengan ibu ini setiap ketok, dia katakan apa? Ajaib ya kau ya? Iya. Tiap ada duit, gondang, tak berkati jadi kertas semua. Dan nilainya tambah bertambah.
Itu loh tandanya. Tuhan itu dahsyat. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Kalau firman-Nya tidak pernah berubah, kami percaya engkau bakar sehidangan melalui sakral perjamuan suci ini tidak akan sia-sia. Karakter, baik itu perasaan, pikiran Kristus ada di dalam hidup saudara. Dan kalau ini terjadi, saya percaya Philadelphia penuh dengan kemuliaan Allah. Dan saya percaya kita pulang siang hari ini, kita membawa berkat daripada Tuhan. Kita tunduk kepala sebentar.